Gagal? Bagaimana bisa? Margaretha mengepalkan tangan geram. Ingin rasanya Margaretha membanting ponsel saking geramnya dia sekarang. Padahal sedikit lagi dia bisa menangkap Savannah dan melenyapkannya. Tapi sialnya gagal. Kami hampir berhasil menangkap Savannah dan memasukkan ke dalam mobil Nyonya. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti di dekat kami. Ada 3 orang keluar dari mobil itu dan merebut Savannah dari kami. Sepertinya ada orang lain yang mengincar Savannah, Nyonya. Siapa? Kami tidak tahu, Nyonya. Kalau begitu cari tahu, jangan diam saja, bodoh, teriak Margaretha di ponselnya. Seandainya sekarang Margaretha berhadapan dengan para bodyguardnya, Margaretha sudah pasti melayangkan tamparan di pipi mereka. Baik Nyonya, kami akan mencari tahu. Hidup atau mati kalian harus menemukan Savannah. Margaretha mengakhiri panggilan lalu mondar-mandir ke sana kemari di depan meja kerjanya. Sejak tadi pagi, tepatnya setelah pulang dari panti asuhan, Margaretha tidak tenang. Bahkan untuk bernafas pun rasanya sulit. Ketakutan kejahatannya di masa lalu terbongkar membuat Margaretha sangat tertekan. Putri kandung dari Abian masih belum dia temukan. Entah di mana keberadaan Savannah sekarang. Sial, kenapa dari sekian banyak perempuan harus Savannah yang menjadi putri Abian? Keberadaan Savannah terlalu dekat dengan Abian, terlalu berbahaya. Secepatnya Margaretha harus bisa menemukan Savannah. Margaretha pun menelpon Zia untuk mencari informasi tentang Savannah. Kenapa tiba-tiba Savannah menghilang? Zia, halo Ma, kenapa? Aku lagi di jalan ini. Kamu udah dengar kabar Savannah hilang? Savannah hilang? Aku malah baru tahu dari Mama. Aku nggak tahu informasi ini. Mungkin Arsen tahu. Arsen pasti menemani Savannah ke pengadilan agama. Ya sudah, hati-hati naik mobilnya. Love you tuh Mama sayang. Margaretha pun mengakhiri panggilan. Tangannya bergerak ingin mencari kontak nomor Arsen, namun dia urungkan. Menelpon Arsen hanya membuat Arsen curiga padanya. Arsen sudah cukup curiga dengan kalung olah. Seandainya Arsen tahu pemilik kalung itu yang sebenarnya adalah Savannah, bisa semakin gawat. Wait, Margaretha berhenti mondar-mandir dan matanya melotot lebar. Jangan-jangan selama ini Arsen sudah tahu pemilik kalung itu Savannah. Bisa jadi juga Arsen sudah tahu Savannah anak Ayumah. Karena itu Arsen selama ini ingin tahu tentang Ayumah dan kalung itu. Sial, Margaretha mengepalkan tangan kuat. Masalahnya sekarang Arsen yang menjadi musuhnya. Jika bukan darah dagingnya sendiri, sudah pasti Margaretha melenyapkan Arsen. Tapi Arsen adalah putranya yang dia kandung selama 9 bulan dan dia lahirkan dengan bertaruh nyawa. Tidak mungkin Margaretha menyakitinya. Bagaimana Bang? Tanya Arsen begitu Victor duduk di sampingnya. Sekarang mereka ada di kafe untuk beristirahat sebentar sambil memesan minuman. Victor menggelengkan kepala. Aku belum menemukan Savannah. Aku sudah keliling di sekitar pengadilan dan mencoba mengecek CCTV, tapi nggak ada tanda-tanda keberadaan Savannah. Arsen mengacak rambutnya dengan kasar. Sekarang sudah jam 3 sore, tapi belum ada tanda-tanda Savannah ditemukan. Arsen juga sudah menyuruh beberapa orang untuk mencari Savannah. Terhitung sekitar 20 orang menyebar ke titik sekitar pengadilan, tetapi belum ada satupun yang menemukan Savannah. Savannah seperti hilang di telan bumi. Ngomong-ngomong, Dario gimana? Dia sudah menemukan Savannah? Tanya Victor. Aku telepon dulu. Arsen mencari kontak Dario dan menelponnya, tapi nggak diangkat. Arsen menelpon sekali lagi, tapi tidak diangkat juga. Nggak diangkat Bang. Mungkin Dario lagi sibuk cari juga.
ucap Victor. Arsen terdiam sesaat, lalu mengingat-ingat tingkah mencurigakan Dario tadi pagi. Sikap Dario yang tiba-tiba melepaskan Savannah begitu saja membuat Arsen curiga. Arsen bahkan menuduh Dario sedang merencanakan sesuatu. Namun saat itu Arsen tidak mengambil pusing. Arsen percaya saat Dario meyakinkan dia memang sudah merelakan Savannah pergi. Namun setelah tiba-tiba Savannah menghilang seperti ini, membuat Arsen curiga kalau Dario yang menculik Savannah. Bang, Arsen memegang lengan Victor. Victor yang sedang meneguk air putih menoleh. Apa? Mungkin gak sih yang menculik Mbak Savannah itu Bang Dario? Kenapa juga Dario menculik Savannah? Dario juga bilang sudah melepaskan Savannah kan? Ya siapa tahu acting doang. Lu baru kenal Bang Dario sih, jadi nggak tahu gimana sifat aslinya. Gue udah kenal dari kecil, dia tuh licik banget. Bang Dario tipe orang yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan yang diinginkan. Sial, kenapa sih orang sebaik Mbak Savannah harus ketemu monster itu? Sumpah gue semakin yakin Bang Dario yang culik Mbak Savannah. Bisa jadi, coba kamu telepon lagi. Arsen pun menelepon Dario lagi. Kali ini panggilannya terjawab. Dari mana aja lu? Baru angkat telepon gue sekarang. Arsen nyolot. Dia tidak bisa membendung kekesalannya sekarang. Anak monyet, lu pikir gue ongkang-ongkang kaki di rumah dan siap sedia angkat telepon lo? Gue juga sibuk. Gue dari tadi cariin Savannah. Halah pret bang, gue gak percaya. Sekarang lu pasti lagi sama Mbak Savannah kan? Lu yang culik dia kan? Kalau gue culik Savannah udah gue lakuin dari dulu. Punya otak gak sih lu? Mikir dong, ke orang lagi panik gini malah nuduh-nuduh. Awas ya, nanti kalau gue ketemu Savannah, gue gak kasih tahu lu. Gue beneran umpetin Savannah. Sialan lu bang. Halo bang, halo. Arsen mengumpat saat panggilannya diakhiri secara sepihak. Gimana? Arsen terdiam sesaat. Kayaknya emang bukan Bang Dario yang culik Savannah deh. Dia kayak marah banget gue tuduh. Victor menghela nafas panjang. Entah di mana Savannah sekarang. Dia juga sangat khawatir. Di tengah kekalutannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Itu panggilan dari Vernon. Halo bang, iya kenapa? Tanya Victor. Meditasinya lama banget. Mana dari tadi mungkin nungguin Mbak Savannah. Savannah hilang. Hilang gimana bang? Suara Vernon terdengar panik. Gak tahu, tiba-tiba hilang. Kayaknya diculik. Ya sudah, lu sekarang di mana? Gue samperin, gue mau ikut cari juga. Victor pun mengakhiri panggilan dan Sherlock lokasi kafe kepada adiknya. Victor berharap semakin banyak orang yang mencari Savannah cepat ditemukan. Kenapa? Tanya Arsen menyadari perubahan ekspresi Victor. Vernon mau datang ke sini ikut cari Savannah. Arsen mengangguk. Kita tunggu di sini aja sampai Vernon datang, terus cari lagi. Iya, sekitar 15 menit berlalu saat mereka sedang melepas lelah dan menikmati minuman mereka. Tiba-tiba ada yang datang. Oh, ini yang katanya sibuk. Arsen dan Victor menoleh bersamaan ke sumber suara itu. Begitu menyadari pemilik suara itu, Arsen langsung meringis. Emang lagi sibuk, Pak? Arsen tersenyum dua jari. Arsen izin pada papanya dan menemani Savannah sampai jam 12 siang, lalu kembali ke kantor dan menyelesaikan pekerjaan kantor. Tapi di luar dugaan, tiba-tiba Savannah menghilang. Arsen tidak bisa tinggal diam. Kalaupun dia kembali ke kantor, dia tidak akan berkonsentrasi bekerja karena memikirkan Savannah. Arsen mengatakan pada papanya kalau dia sibuk, dan siapa yang menyangka justru bertemu papanya di sini.
Kok papa bisa di sini? Papa ada meeting di kafe depan, terus lihat mobil kamu, ternyata beneran, memang kamu. Arsen meringis. Abian duduk di samping putranya dan menepuk pundaknya. Terus kamu ngapain di sini nongkrong? Sudah papa bilang kan, kamu boleh menikmati masa muda, tapi jangan lupa tanggung jawab kamu. Papa memberi kamu tanggung jawab menjadi penerus papa. Kamu juga menyanggupinya. Lalu kenapa? Tiba-tiba kamu jadi lepas tanggung jawab, ucap Abian dengan suara pelan dan tegas. Sekarang di depan umum, Abian menasehati putranya dengan suara pelan agar tidak mempermalukan Arsen. Aku nggak lepas tanggung jawab, Pak. Aku memang sedang melakukan hal yang penting, karena itu nggak bisa balik ke kantor. Hal penting apa? Mbak Savana diculik, ucap Arsen dengan dramatis. Beberapa papanya juga kaget, berharap papanya juga kaget, tapi wajah papanya datar-datar saja. Terus apa hubungan penculikan Savana dengan kamu? Arsen mendengus. Hubungan sesama manusia ciptaan Tuhan, Pak. Papa manusia ciptaan Tuhan. Bukan sih, kok nggak ada peduli-pedulinya dengan sesama manusia? Kenapa juga harus ngurusi hidup orang? Ayo balik ke kantor. Abian menggenggam pergelangan tangan Arsen. Begitu berdiri, ada seseorang yang menghampiri meja mereka. Bang Victor, itu suara Vernon. Victor, di mana Savana? Dan itu suara Elsa di belakang Vernon. Vernon sudah melarang Elsa ikut, tapi Elsa tetap memaksa karena khawatir dengan kondisi Savana. Mendengar suara itu, Abian yang menarik lengan putranya tertahan. Beberapa saat dia membeku di tempat. Suara itu tak asing. Begitu dia menoleh, matanya tepat bertemu dengan Elsa yang juga menatap padanya. Seketika jantung Abian seperti berhenti berdetak. Ayuma, Elsa mengerjak bingung kenapa pria tua di depannya ini menatapnya dengan sorot mata terkaget-kaget. Elsa bahkan menoleh ke kanan kiri untuk mengecek mungkin ada sesuatu yang membuat pria tua ini terkejut. Ayuma, Abian mencengkeram lengan Elsa. Sontak saja Elsa terhenyak. Om ngapain? Vernon menangkis tangan Abian dari lengan Elsa, lalu menarik Elsa ke belakang tubuhnya, melindungi mamanya. Vernon memicingkan mata pada Abian. Victor juga ikut berdiri sejajar dengan Vernon, sembari menatap waspada Abian. Sementara Arsen menggaruk-garuk rambutnya yang tak gatal sama sekali. Sejujurnya Arsen tidak menyangka papanya akan seheboh ini bertemu Elsa. Mungkin kerinduan yang teramat membuat Abian hilang kontrol. Kamu Ayuma kan? Saya. Elsa menunjuk dirinya sendiri. Saya Elsa, kamu salah orang. Bukan, kamu pasti Ayuma, kamu mirip istriku. Abian menerobos Victor dengan Vernon, dan Vernon menarik lengan Elsa ke arahnya, lalu memaksa melepas kardigan Elsa. Seketika Victor dan Vernon melotot marah melihat kardigan mamanya dilepas. Om gila ya? Vernon mendorong Abian menjauh, sementara Victor langsung membantu mamanya memakai kardigan lagi. Elsa yang masih kebingungan langsung merapatkan kardigannya. Entah siapa pria tua ini tiba-tiba saja melepas kardigannya di depan umum. Kurang ajar sekali. Rasanya Elsa ingin menampar wajahnya dengan sandal. Kamu Ayuma, kamu pasti punya tanda lahir di punggung kamu. Aku ingin melihatnya. Abian masih ngotot dan berusaha menarik Ayuma. Vernon dan Victor terus menahan Abian dengan geram, sementara Arsen
masih duduk di kursinya sambil menyeruput minumannya. Untuk pertama kali, Arsen melihat papanya seheboh ini. Biasanya papanya selalu terlihat tenang. Seandainya di sini ada Margareta, pasti Margareta cemburu berat melihat Abian masih sangat menginginkan Ayuma. Om, jangan macam-macam ya. Saya bisa melaporkan Om ke polisi dengan tuduhan pelecehan, ancam Victor. Saya tidak ingin melecehkan, saya ingin melihat langsung tanda lahir di punggung Ayuma. Namanya Elsa Om, bukan Ayuma, tegas Vernon. Om salah orang pasti. Iya, saya Elsa, Riri Elsa. Kamu Ayuma. Saya yakin 100%. Suara kamu, wajah kamu, rambut kamu, bentuk tubuh kamu, semuanya saya masih bisa mengenali meskipun sudah 25 tahun kita berpisah. Arsen menghela nafas panjang lalu akhirnya berdiri dan menepuk pundak papanya. Santai Pak, santai. Kita bicara baik-baik, nggak usah heboh gitu. Tante Elsa jadi takut tuh. Pasti Tante Elsa mengira papa ini orang gila mesum. Abian memicingkan mata pada putranya. Arsen langsung meringis. Ini Elsa yang kamu maksud mirip sama Ayuma? Iya Pak. Kenapa kamu nggak ngomong dari dulu? Iya kan aku juga baru ketemu Tante Elsa. Udah dong Pak, jangan marah-marah, nanti cepat tua. Papa kan udah tua. Abian berdecak, lalu mengalihkan perhatian pada Elsa. Elsa sendiri juga menatap padanya. Seiring Abian menatap lekat mata itu, kenangan demi kenangan muncul di kepalanya. Abian dan Ayuma sudah berteman sejak kecil. Bahkan mereka sudah dijodoh-jodohkan saat di dalam kandungan karena orang tua mereka bersahabat. Mereka juga bertetangga. Ayuma selalu ada untuknya. Meskipun saat itu Abian jatuh cinta pada Margareta, Ayuma memendam perasaannya dan membantu Abian memperjuangkan cintanya pada Margareta. Tapi sayangnya Margareta memilih laki-laki lain. Abian terpuruk dan laki-laki Ayuma yang selalu menemaninya. Hingga seiring berjalannya waktu, Abian menyadari perasaannya pada Ayuma. Abian tidak benar-benar mencintai Margareta. Abian hanya tertarik sesaat. Perempuan yang benar-benar dia cintai adalah Ayuma. Tapi karena saat itu mereka bersahabat dari kecil, Abian tidak menyadari perasaannya pada Ayuma.